wa na'udzubillah wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Anda Yunda, keluarga besar pelajar Islam Indonesia, rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Baginda Agung Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, para tabiin kaum mukminin mukminat. Yang saya hormati Buya Risman yang hadir pada pagi ini, alhamdulillah wa syukurillah, di pengajian Jumat pagi Zoom secara online, pengajian KBPI yang ke-139. Kanda Yunda, Akang Eteh, Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya yang hadir pada Zoom pengajian Jumat pagi ini, mudah-mudahan kehadiran kita niatkan sebagai bagian daripada membangun ikatan silaturahmi sekaligus juga thalabul ilmi. Pada pagi hari ini, insya Allah tema yang akan diangkat oleh Buya Risman terkait dengan peningkatan kualitas iman dan amal soleh. Untuk memulai kegiatan pengajian ini, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, Buya Risman, 45 menit ke depan, penyampaian paparan, 15 menit terakhir, biasanya dia ada ruang tanya jawab, diskusi, dan sebagainya. Dipersilakan kepada Buya Risman untuk memulai. Silakan Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin Buya, audionya tidak kedengaran. Boleh didekatkan lagi? Ini udah kedengaran Pak? Nah ini ya, ini jelas. Nah ini lagi ngatur-ngatur ya. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat sekalian, ya pertama saya ucapkan terima kasih pada pengurus keluarga besar dan juga adik-adik yang mendesain acara ini. Tentu dulu kalau dulu ya waktu saya di PI, namanya kalau pertama itu personal introduction ya, ada perkenalan dulu lah ya. Ya betul. Saya alhamdulillah mulai aktif di Bahasa Indonesia ini sejak tahun 66. Jadi waktu itu di Kabupaten Bogor, ya Sumatera Barat, saya juga pengurus KAPI, ya Kesatuan Aksi Pemuda Indonesia, dan waktu itu banyak sahabat-sahabat yang dari PI ya aktif di KAPI. Kemudian mereka mengajak saya untuk ikut ya bergabung di dalam pelajaran Indonesia tahun 66. Jadi waktu itu masih kelas 1 di Semia Negeri Payakumbuh ya. Jadi alhamdulillah terakhir saya di Pelayaran Indonesia itu menjadi ketua umum pengurus daerah Pelayaran Indonesia Kabupaten Bogor. Dan saya alhamdulillah sempat mengikuti muktamar ke-13 di Bandung ya. Ketika Pak Yusuf Rahimi waktu itu terpilih jadi ketua umum Pelayaran Indonesia di Bandung. Ini barangkali sekedar apa? Alhamdulillah saya sudah diberikan Allah SWT kesempatan untuk ya hidup di muka umum ini menjadi khalifah fil ard ya. Itu sudah 75 tahun ya. Jadi baru 75 tahun ya.
Jadi tahun lahir tahun 49 dan sekarang sudah 2024, jadi sekitar 75 tahun lah. Alhamdulillah. Tapi saya masih berstatus sebagai mahasiswa ya. Sekarang menyelesaikan S3 di MPI, Majelis Pendidikan Islam di Muhammadiyah Jakarta. Ini sekedar apa? Ta'aruf ya. Jadi kita ini sebetulnya saling berbagi saja. Jadi saya tidak menganggap ini sebuah ceramah, cuman ya saling berbagi lah. Kemudian kita diskusi, mudzakarah. Ya kita coba bagaimana kemudian kita berusaha, apalagi pada ketika kita memang sudah, ya kalau sudah KB berarti kan sudah apa itu? Sudah ada yang tua-tua itu ya. Mungkin saya nggak tahu nih, ada yang lebih tua dari saya atau gimana ya. Tapi ya rata-rata kita semua adalah istilahnya kalau waktu ini waktu apa nih sudah waktu asar ya, wal asri ya, demi waktu asar ya. Asar tuh ya sebentar lagi matahari akan terbenam ya. Jadi kita harus Udah menjelang buka, Bu ya. Ah? Menjelang buka. Bukan Pak, kalau KB itu profesor semua, udah pintar semua Pak. Bu ya, suaranya ke ini, ke mute Bu ya, maaf Bu ya. Ke mute suaranya. Suaranya ke mute Bu ya, dihidupkan lagi. Maul diaktifin Maul, dibantu Pak Maul. Kemut ya, oh begitu. Maaf ya. Ya. Jadi kita pakai istilah warga senior aja Pak, jangan orang tua lah. Kadang-kadang kita sedih juga disebut orang tua itu kan. Oke, jadi sekalian sahabat semua, saya mencoba mengangkat tema peningkatan iman dan peningkatan iman amal soleh. Itu sebetulnya berangkat dari apa? Berangkat dari surah Al-Mulk ayat 2 ya. Allah SWT firman, a'udzubillahi alladzi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ini. Jadi ayat ini Allah SWT mengatakan Allah yang menciptakan al-maut, kematian, wal haya dan kehidupan, liyabluwakum ya, agar Allah menguji kamu ayyukum ahsanu amala. Siapa dari kalian yang mampu melahirkan amal yang berkualitas gitu. Jadi Allah bicara bukan kuantitas, tapi bicara kualitas. Ya. Jadi Allah SWT ingin menantang kita, ingin menguji kita dari kesempatan yang Allah berikan dalam kehidupan ini, apakah kita mampu melakukan amal terbaik atau tidak. Nah, jadi pagi ini saya ingin mengajak kita semua untuk bicara tentang iman dan amal soleh, peningkatan iman dan amal soleh. Nah, kalau kita bicara kualitas itu perlu kita pahami standar kualitasnya apa gitu. Dalam Islam itu apa standar kualitasnya? Sebuah amal ya dikatakan berkualitas, kita tentu dengan catatan ketika amal itu memenuhi standar kualitasnya. Ya. Jadi saya bicara dulu tentang standar kualitas ya. Jadi kalau kita lihat paling tidak ini kata kuncinya 3 saja ya, IBF gitu, IBF gitu. Jadi ikhlas, benar dan faham. Nah itu kata kunci dari amal yang berkualitas ya. Jadi suatu amal kalau bagaimanapun banyaknya, besarnya tapi ketika amal itu tidak ikhlas, maka itu akan tertolak oleh Allah Taala, akan tidak dipandang, dinilai sebagai ibadah ya. Walaupun katakanlah kita membangun masjid sendiri, kita bagi sembako untuk seluruh Indonesia, katakanlah gitu ya. Atau kita sholat dengan jumlah rakaat yang luar biasa banyaknya. Tapi ketika itu tidak kita lakukan dengan ikhlas, maka amal itu menjadi haban mansura, menjadi abu yang terbangan dan tidak ada nilai insya Allah SWT. Nah itu pertama ya, misalnya begitu juga walaupun ikhlas tapi kemudian tidak kita lakukan dengan benar, ya artinya tidak sesuai dengan SOP, sesuai dengan ketentuan-ketentuan ya, kondisi-kondisi bahagian-bahagian dan keadaan-keadaan yang sudah ditentukan oleh
Allah dan Rasulullah SAW, maka amal itu juga menjadi tertolak. Begitu juga, walaupun kita sudah ikhlas, kemudian kita sudah lakukan dengan cara-cara yang benar, tapi ketika itu tidak kita fahami dengan baik, kita tidak mengerti, kita tidak memahami makna substansi daripada apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan, maka itu juga tidak akan mendatangkan kebaikan kepada kita. Nah, jadi ini sesuatu yang barangkali menjadi tema kajian kita, ataupun yang perlu kita kaji, yang perlu kita bahas, kemudian kita mencoba melakukan introspeksi, evaluasi diri kita, apakah kita selama ini sudah penuhi syarat itu atau tidak gitu. Kalau tidak, tentu barangkali ini yang perlu kita jadikan target yang ini kok otomatis saja dia nih, ya. Lanjut Buya, lanjut. Ya, jadi ini coba dijaga itu ya, jangan sampai unmute ya. Ya, jadi ini Pak, jadi Bapak sekalian, jadi ini yang perlu menjadi concern kita ya, menjadi concern kita. Dan kemudian kita sudah beramal dalam jumlah yang banyak, dalam jumlah yang besar, tapi kemudian amal kita itu tidak benar insya Allah SWT. Nah, saya ingin mengajak kita untuk katakan diskusi tentang misalnya ikhlas itu. Ikhlas itu memang mudah kita sebut ya. Tapi kemudian apakah kita ini sudah mampu nggak meraih ikhlas itu dalam beramal gitu? Karena ikhlas itu tidak sekedar tulus, tidak sekedar kalau misalnya orang berinfak, ya udahlah kita nggak mikirin nanti mau dibalas atau tidak, atau terima kasih itu, tidak sekedar itu. Tapi ikhlas dalam konsep Islam itu adalah memang semua apa yang kita lakukan, apa saja yang kita lakukan itu betul-betul kita lakukan dalam rangka ingin mencapai ridha Allah SWT. Jadi tidak ada tujuan kita yang lain, tidak ada tendensi yang lain apa yang kita lakukan kecuali hanya betul-betul mengharapkan keridhaan Allah. Nah, itu yang barangkali dalam bahasa sofistik dikatakan ilahi anta maksudi wa dzaka matlubi. Ya Tuhanku, engkau yang tujuanku dan ridhamu yang kucari. Ya, jadi oleh karena itu sekali ini yang menjadi masalah kita. Apakah kita selama ini kita beribadah, kita sholat, kita lakukan apa saja dalam kehidupan ini, ya dia kembali ibadah selama itu kita lakukan dalam rangka meraih ridha Allah. Karena ada yang mengatakan, ada yang merumuskan, mendefinisikan ada sebuah ta'arif bahwa katakan ibadah itu ibadah itu ya taqarrub ilallah. Ibadah itu proses mendekatkan diri kepada Allah SWT. Jadi kalau ibadah kita lakukan misalnya tidak dengan mengharap Allah, katakanlah kita sholat, kita berinfak, kita berkorban, kita bekerja dimanapun, ngajar, jadi pegawai, apapun yang kita kerjakan, tapi kemudian itu tidak kita lakukan dalam rangka mengharap keridhaan Allah SWT, maka tentu ini kemudian tidak memenuhi syarat standar kualitas yang ditentukan oleh Islam sendiri. Ya. Nah, ketika kita sudah pahami bahwa ikhlas itu adalah sesuatu yang kita kerjakan dalam rangka mengharap keridhaan Allah SWT, tentu kemudian pertanyaannya adalah bagaimana kita meraih ikhlas? Apa ikhlas itu ujuk-ujuk bisa kita raih, kita miliki? Tentu nggak begitu juga. Ikhlas adalah sebuah proses juga. Nah, ikhlas itu, nah kalau kita lihat dalam Al-Quran, katakanlah misalnya kita sebut misalnya surah yang selama ini lebih populer, lebih viral dengan nama Kulhu ya. Ya Kulhu, sebetulnya namanya bukan Kulhu, namanya itu Al-Ikhlas ya. Surat Al-Ikhlas. Nah, inti di surah Ikhlas itu apa? Tauhid itu. Qul huwallahu ahad. Itu intinya tauhid. Artinya apa? Ikhlas itu hanya akan bisa kita raih, kita miliki ketika kita mampu menjaga, menetapkan ketauhidan kita. Ketika tauhid kita terganggu, ketika akidah kita terkotori oleh bermacam-macam bentuk kemusyrikan, maka ikhlas tidak akan bisa kita capai. Nah, jadi ikhlas itu adalah tauhid. Tauhid itu artinya apa? Mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam segala kehidupan kita, dalam tujuan kita, dalam pengamalan kita, apapun yang kita lakukan, itu semua adalah dalam rangka mentauhidkan Allah. Karena ini syahadah kita. Syahadah kita memang itu. Kita menjadi muslim ketika kita mengucapkan syahadat. Syahadat pertama itu asyhadu alla ilaha illallah.
kita bersaksi, kita memberikan pengakuan, kita berjanji untuk betul-betul ya berilah kepada Allah SWT. La ma'bud Allah, tidak akan mengibadati kecuali Allah SWT. Nah, artinya apa juga? Nah, kalau kita mau katakan, maka seorang muslim mukmin yang ikhlas itu hanya mereka-mereka yang betul-betul loyalitasnya, kesetiaannya, kepatuhan mutlaknya kepada Allah. La ma'bud Allah, artinya tidak ada kepatuhan mutlak selain pada Allah SWT. Ketika kita melebihkan kesetiaan kita, kepatuhan kita kepada selain Allah SWT, maka di sini kita tauhid kita merusak, maka keikhlasan kita juga akan terganggu. Jadi tidak ada loyalitas kita, tidak ada kesetiaan kita, tidak ketaatan kita yang lebih tinggi kecuali kepada Allah. Kita boleh patuh kepada siapapun, boleh setia pada siapapun, tapi kesetiaan kita tidak boleh melebihi kesetiaan kita kepada Allah SWT. Rasulullah SAW dalam hadis yang cukup kuat mengatakan, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan, tidak ada kepatuhan ya kepada siapapun ya dalam rangka kalau kepatuhan itu akan menyebabkan kita durhaka pada Allah Subhanahu wa taala. Ini kadang-kadang pilihan-pilihan yang sering sulit dalam kehidupan kita. Ketika kita mengharapkan sesuatu, ketika kita membuat target sesuatu, maka kadang-kadang ini menjadi catatan penting, menjadi persoalan penting kita harus memilih mengikuti kemauan Allah Subhanahu wa taala atau kita mengikuti kemauan nafsu kita, kemudian kita merusak kesetiaan kita kepada Allah SWT. Nah, ini ikhlas. Nah, bagaimana kita ikhlas kepada Allah SWT ketika tauhid kita tidak sempurna? Karena ikhlas tidak mungkin bisa kita capai, tidak mungkin bisa diraih oleh seorang yang munafik, oleh seorang yang apalagi kafir, seorang yang barangkali ya mereka tidak punya kekuatan iman yang kuat kepada Allah SWT, kualitas iman yang baik kepada Allah SWT. Nah, oleh karena itu ini menjadi masalah. Jadi apa? Jadi langkah strategisnya kalau kita mau ikhlas, maka kita harus menjaga iman kita, harus menjaga tauhid kita. Ini yang perlu kita jaga. Sehingga kita menjadi istiqamah, menjadi punya integritas. Karena ketika Allah SWT mengatakan alladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Kalau kita sudah menyatakan Allah Tuhan kita, Allah Rabb kita, Allah yang kita anggap sebagai yang tertinggi, yang terkuat, yang berkuasa, yang memiliki, maka tidak ada kata lain kecuali hanya kita berta'abud kepada Allah, kita beribadah kepada Allah SWT, kita mentaati Allah SWT, melebihi kepada ketaatan kita yang lain. Nah, itu yang barangkali menjadi penting ya. Bagaimana kemudian kita betul-betul menjaga tauhid ini. Ya, kalau tauhid kita tidak terjaga ketika kita misalnya mengharap ridho yang lain, ketika kita mencari ridho yang lain, bukan ridho Allah SWT, tentu akan terjadi nanti kemungkinan berpotensi kita untuk mendahulukan kepatuhan kita dan kesetiaan kita kepada selain Allah, ya maka itu berarti kita tidak ikhlas. Nah, jadi ini memang berat ini ikhlas ini, karena Allah SWT mengatakan, ya kita beribadah seperti dalam surah Bayyinah itu, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Mereka tidak diperintah beribadah kecuali ikhlas. Ya, apapun ibadah yang kita kerjakan, ibadah-ibadah yang bersifat mahdhah, ibadah yang bersifat umum dalam bentuk apapun kegiatan kita, ketika itu tidak terlakukan dalam rangka bertauhid kepada Allah Taala, maka itu akan menjadi sesuatu yang katakanlah tidak ikhlas. Ya, kemudian kita tidak akan mendapat nilai apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi ikhlas menjadi kunci, kata kunci daripada amal-amal yang berkualitas. Untuk ikhlas, maka langkah selanjutnya adalah menjaga tauhid. Tetap kita menjaga tauhid kita agar jangan sampai kemudian ketauhidan kita itu menjadi ya terganggu oleh hal-hal yang katakanlah misalnya mungkin ya ada kepercayaan kita kepada kekuatan-kekuatan yang lain, pengaruh-pengaruh yang lain selain dari Allah SWT. Maka Allah mengatakan orang yang sukses itu dalam Islam dikatakan qad aflaha man tazakka wa dzakara rabbi fasalla. Mereka-mereka yang tazkiyatul qulub, yang tazkiyatul akidah, membersihkan akidahnya sesuatu yang bisa membawanya kepada kemusyrikan. Itu yang pertama, Pak. Jadi standar kualitas pertama itu adalah ikhlas.
Ikhlas itu hanya akan bisa dicapai, akan bisa diraih kalau kita berhasil menjaga tauhid kita, menjaga akidah kita. Nah, ya, bagaimana kita menjaga akidah kita? Tentu kita pelihara pikiran kita, kesetiaan kita kepada Allah Taala. Jangan sampai kemudian ada kepatuhan, kesetiaan dan kecintaan kita pada selain Allah SWT. Karena la ilaha illallah itu harus difahami juga sebagai la ma'bud illallah, tidak ada yang kita ibadati, tidak ada kesetiaan yang tinggi, tidak ada kepatuhan yang mutlak kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama sekalian. Dan standar kualitas yang kedua adalah benar. Benar ini sesuatu yang penting. Karena dalam hadis Muslim dikatakan man 'amila 'amalan falaysa minhu 'alaihi fawraddun. Barang siapa yang mengerjakan ibadah, mengerjakan pekerjaan apapun, ya bukan ibadah muadhah saja, semua pekerjaan kita, aktivitas kita, yang kemudian itu tidak kita lakukan sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah, tidak berdasarkan petunjuk-petunjuk Islam, maka semua itu tidak benar ibadah, dan itu akan ditolak, mardud, ditolak. Apalagi misalnya dalam hal yang menyangkut dengan ibadah muadhah, ibadah yang sifat ta'abudi. Katakan misalnya sholat, misalnya kita sholat berapa rakaat pun, mungkin ratusan rakaat pun, kalau kita misalnya tidak melakukannya dengan benar, maka itu menjadi mardud, ditolak. Makanya oleh karena itu untuk ini perlu kita upayakan secara maksimal. Ya, ilmu adalah penting. Makanya oleh karena itu tanpa ilmu, ya Rasulullah mengatakan orang yang melakukan satu pekerjaan yang tidak punya ilmu, maka orang itu ya sama dengan orang yang bikin bangunan tengah malam. Ya bangun tengah malam, ya bikin bangunan, ya tengah malam tidak ada lampu, ya mungkin ukurannya tidak jelas, ya bentuknya jelas, akhirnya jadi akan pura-pura anda rusak gitu. Ya oleh karena itu untuk menjadi agar apa yang kita lakukan itu benar, sholat kita benar, puasa kita benar, kehidupan kita benar, muamalah kita benar, ekonomi kita benar, politik kita benar, semuanya benar, ya tentu dengan syarat harus ada ilmu. Maka menuntut ilmu menjadi wajib. Nah, makanya Rasulullah mengatakan talabul ilmi fardhu 'ala kulli muslimin wa muslimah. Wajib hukumnya menuntut ilmu pengetahuan. Karena tanpa ilmu maka amal-amal kita pasti tidak akan mampu mendapatkan atau mencapai kualitas yang baik, ya. Sehingga kita melakukan sesuatu, ya katakanlah sembarangan, apalagi serampangan, ya tentu amal itu menjadi tertolak. Gitu. Ini kok bisa mood sendiri ya nih. Oke, jadi ini yang kedua sekalian. Yang kedua itu adalah apapun yang kita kerjakan harus benar, sesuai dengan SOP, ya standar syarat dan kualitas itu harus terpenuhi itu. Seperti sholat misalnya syaratnya apa, misalnya wudhunya harus benar, ya. Kita sudah sholat yang banyak tapi wudhu kita nggak benar, maka sholat itu tidak terima. La sholat lima la wudhu Allah. Orang yang tidak diterima sholat orang kalau tidak sempurna wudhu. Jadi kita betul-betul serius, kita sungguh-sungguh kita lakukan sesuatu. Jadi bukan hanya sembarangan, bukan hanya sesuatu hanya sekedar memenuhi kewajiban, tapi kita laksanakan sesuatu betul-betul dengan mengharapkan ya ridha Allah Taala, dan oleh karena itu kita berusaha untuk ya melakukan yang sesempurna mungkin. Ya, sesuatu yang sempurna tentu akan hasil sempurna. Karena bagaimanapun ya tentu kalau dari teori manajemen ya input, proses dan output itu merupakan hal yang sangat pengaruh. Kalau outputnya tidak bagus berarti nanti ya barangkali mungkin ya kesalahannya pada input atau output atau kedua pada proses. Nah oleh karena itu input adalah di antaranya ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita ketahui tentang bagaimana kita melaksanakan suatu kewajiban Allah Taala. Ya, kemudian proses adalah bagaimana kemudian ilmu itu kita amalkan. Jadi ilmu tidak hanya kognitif, tidak hanya sekedar kita tahu bagaimana begini begitu, tapi yang penting bagaimana kemudian ilmu itu bisa menuntun kita agar kita mampu melaksanakan prosesnya dengan benar. Kalau inputnya sudah bagus, prosesnya sudah bagus, itu pastilah outputnya akan bagus dan outcome-nya juga bagus gitu. Jadi saya pikir ini yang kedua yang barangkali perlu menjadi catatan kita, yaitu bagaimana kita bisa ya mendapatkan ilmu. Oleh karena itu seorang muslim itu tidak pernah merasa sudah berilmu.
wah saya udah tua nih, udah banyak ilmu, enggak benar. Kita ini harus ada ilmu, apalagi kalau masih remaja. Kalau dulu kita di di PI itu ada istilah yang dikatakan remaja itu atau pemuda itu adalah insan yang sedang berproses ya menuju kesempurnaan, haus dengan ilmu, penuh dengan cita-cita. Nah, jadi kita ini bagaimanapun ya, katakan saya ini sudah mencoba ini, karena Rasulullah mengatakan utul ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi tentulah ilmu dari buayan sampai ke yang artinya apa? Tidak ada batas kita menuntut ilmu. Tidak ada seorang yang dapat dikatakan orang yang alim, yang lebih hebat. Tidak ada. Kita ini harus merasa kita ini belum tahu sesuatu dan kita berusaha untuk mengetahuinya. Dan kita perlu belajar terus. Walaupun kita misalnya seperti sekarang nih lah, bapak-bapak, ibu-ibu sekarang ini ya, udah tua-tua, udah senior, masih mau mendengarkan mendengarkan ceramah orang lain, itu namanya semangatnya masih ada itu. So kadang-kadang bagi apalagi penceramah yang sulit itu adalah mendengarkan ceramah orang lain ya. Kalau dia guru ya, kalau dia mau mengajar, tapi kadang-kadang kalau diajar dia nggak mau gitu. Nah, ini yang kedua ya. Jadi langkah strategisnya apa? Menuntut ilmu. Jadi benar itu harus dengan ilmu itu harus dituntut. Tidak bisa ilmu itu misalnya ilmu laduni kita doa sebelum tidur lalu kemudian kita mau, ya Allah nanti ajarkan saya yang benar, sholat yang benar gimana, tidak bisa. Kita harus belajar. Nah, untuk belajar perlu pengorbanan. Pengorbanan apa? Pengorbanan waktu, tenaga, harta benda juga. Perlu beli buku, perlu beli ini. Ini namanya. Dan sekarang alhamdulillah Allah SWT telah berikan kemudahan kepada kita. Dengan kemajuan teknologi komunikasi, informasi, kita dapat ilmu, tidak perlu belajar, tidak perlu kemana-mana. Ya, tapi di rumah saja kita pakai gadget, pakai telepon kita bisa. Kita punya katakanlah aplikasi artificial intelligence, misalnya kita punya ChatGPT segala macam, kita bisa tanyakan apa saja, dan untuk tahu itu sekarang itu mudah dibanding dulu. Dulu waktu Imam Syafi'i yang belajar dari Damaskus ke Mekah, dari Mekah berjalan ke Madinah untuk menemui Imam Malik, ditemani oleh ibunya sendiri. Sekarang kita enggak. Di mana saja lagi istirahat sekalipun dia lagi mau tiduran kita bisa. Malah nulis pun gampang sekarang. Yang penting kita mau atau tidak gitu. Semangat untuk ilmu itu merupakan semangat yang sesungguhnya harus kita miliki. Karena Rasulullah SAW mengatakan al-hikmatu dhallatul mu'min. Ya, pengetahuan itulah merupakan barang hilang bagi orang. Dhallah itu maksudnya juga bagaimana semangat kita cari barangnya hilang. Kalau kita barang hilang mungkin barangnya tidak berharga. Tapi ada semangat yang luar biasa, kita mendapatkan ilmu pengetahuan. Itu yang kedua. Kemudian standar yang ketiga adalah faham, mengerti. Maka ini Rasul juga dalam riwayat Muslim mengatakan, "Man lebih khairan yufaqih fiddin." Orang yang Allah berikan kebaikan itu, Allah akan berikan kepadanya pengetahuan, pemahaman dalam agama. Yufaqih fiddin. Dia tidak hanya tahu dalam arti formalitas misalnya sholat itu ya gerakannya, bacaannya, tapi dia juga paham substansi hakikatnya seperti apa. Ketika dia berwudhu misalnya, apa misalnya hakikatnya, kenapa dia harus basuh tangan, dan ini perlu tidak hanya sekedar ya sesuatu yang bersifat formal, tapi dia juga tidak formalistik, tapi dia juga substansial, dia paham. Gitu juga dia ketika dia sholat, dia baca sesuatu, maka dia juga paham dan mengerti apa yang dia baca. Karena Allah SWT juga mengatakan, la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Kata Allah, jangan kamu dekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu mengerti apa yang kamu sampaikan, apa yang kamu baca. Ya. Hatta ta'lamu ma taqulun, hatta ta'lamu sampai kamu mengerti dengan apa yang kamu baca. Artinya apa? Ya, kata Allah itu artinya juga salah satu kalau kita tadabburi bahwa orang yang sholat itu harus ngerti ya apa yang dia baca. Kalau misalnya kalau sekarang ini banyak, dulu di masa Rasulullah karena dia di Arab, orang barangkali dia tahu apa yang baca tapi kena mabuk nggak tahu. Nah, kalau kita ini tidak mabuk nggak tahu gitu. Kalau orang mabuk nggak tahu itu biasa, sadar gitu. Sekarang kita sadar tapi nggak ngerti. Nah, ini masalahnya. Ya. Bagaimana kita ya memahami mulai daripada kata kalau misalnya kita baca
doa iftitah misalnya, kita baca apa namanya itu Al-Fatihah misalnya, itu kan sebuah proses. Proses kita sedang mencoba mengajar diri kita, melatih diri kita, pikiran kita untuk betul-betul mampu secara integrated, menyesuaikan dan betul-betul memahami, kemudian kita berusaha untuk menyikapi dan berusaha untuk betul-betul berada pada posisi yang benar sesuai dengan ayat-ayat. Ya, dan kemudian ketika kita membaca katakanlah iya karena abudu kan saya tadi penyembahan kita, ibadah kita hanya kepada Allah. Tapi kemudian kita juga beribadah pada yang lain. Nah, itu misalnya. Atau kita misalnya baca ilahi kita baca wajah tuh ya. Misalnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil. Tapi ternyata dalam sikapnya nggak begitu. Ini kan monolitas kita, ini kesetiaan tunggal kita kepada Allah. Salat kita, ibadah kita, perjuangan kita, hidup kita, mati kita hanya untuk Allah. Ini kan tekad yang kita sampaikan. Ini kalau dulu zaman Orde Baru kebulatan tekad kita. Yang kita nyatakan di hadapan Allah Ta'ala sehingga wajahtu wajhiya lilladzi fasadil ardu hanifan muslimah wa ma ana minal musyrikin. Nah, kita harus tahu itu. Saya pernah melakukan fit protes pada salah seorang yang akan menjadi calon pimpinan sebuah perguruan tinggi. Saya coba suruh baca iftitah, dia baca wajah tuh, tapi karena tidak mengerti dia salah baca. Ketika dia harus bacanya wa ma ana minal musyrikin, yang dibacanya wa ana minal musyrikin, kan tidak paham. Ya. Dia tidak paham, tidak ngerti, ya dia baca wa ana minal musyrikin. Nah, saya bilang ini ibu ini nggak bisa masuk surga ini karena musyrik. Dia nggak tahu kenapa, karena tidak difahami, hanya dibaca sekedar mantra saja, sekedar bacaan saja tanpa pemahaman yang kuat itu. Nah, jadi ini pemahaman kita terhadap substansi ibadah, amalan yang kita kerjakan itu menjadi juga standar kualitas. Jadi kembali kepada peningkatan standar kualitas itu ya pertama tadi ya sekaligus meningkatkan kualitas iman kita. Ikhlas tidak akan bisa kita raih kecuali ketika kita bisa mampu menjaga iman kita, menjaga tauhid kita. Dengan terjaganya tauhid, dengan tauhid kita betul-betul berada pada posisi yang benar, maka insya Allah kita akan menjadi ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, benar, kita harus belajar dengan sungguh-sungguh, dengan baik. Kemudian dengan belajar itu insya Allah mudah-mudahan kita menjadi berilmu, kita berusaha untuk melaksanakan sesuatu sesuai dengan standar operasional yang sudah tentukan, sesuai dengan petunjuk yang sudah tetapkan, sesuai dengan decision for use ya, yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, sehingga apa yang kita kerjakan itu memenuhi standar kualitas yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Dan yang ketiga, faham. Saya rasa itu aja sekalian, barangkali mungkin kita lebih banyak diskusi saja. Kalau tulisan sudah ada yang saya lampirkan, silakan. Tapi mungkin pada saat ini mungkin kita lebih banyak ya mungkin sekedar urung rembuk ya berbagi, mungkin tidak pertanyaan, barangkali juga ada koreksi, ada pendapat juga, pandang juga dari sahabat-sahabat yang lain. Silakan kita berbagi. Mudah-mudahan waktu yang 1 jam ini bisa kita manfaatkan secara maksimal untuk lebih meningkatkan standar kualitas kita dalam dalam beriman dan beramal saleh. Ya tentu kita semua ingin mendapatkan hasanah fi dunia, hasanah fil akhirah, hasanah yang berkelanjutan tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Ya mudah-mudahan iman kita tetap terjaga, amal kita tetap terpelihara. Insya Allah juga pemahaman kita tentang Islam akan demikian. Terima kasih. Mudah-mudahan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya. Ya. Pencerahannya sangat menarik. Saya persilakan kepada Kanda Yunda untuk bertanya atau untuk memberikan tanggapan ya. Ya. Silakan. Yang raise hand dulu deh. Yang raise hand silakan. Ada. Saya cek di sini. Chat belum ada. Silakan. Ya.
Pak SKJ. Masih di mute. Bisa kedengaran ya? Nah, Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum Buya Ahmad Ya, nih, salam. Jakarta. Kita sering ketemu kalau di apa terakhir kita di Raker MUI DKI ya. Iya, iya, iya. Baik, ini soal iman dan amal soleh nih, Buya. Ini kan kadang-kadang kaitannya iman, amal soleh dan ilmu ya. Ini yang saling berkaitan, berkelindan. Nah, ini ada satu kisah ini. Pada waktu itu Imam Syafi'i bermalam di gurunya Imam Malik kalau tidak salah ya. Ya. Bahwa pada pagi hari si anaknya ini lapor lah sama bapaknya. Bapak, ini tamu kita ini, teman bapak ini kayaknya nggak beres. Gitu. Nah, kata Imam Malik, kenapa kok? Dia itu katanya orang alim, tapi malam dia tidak sholat tahajud gitu. Terus juga kok waktu makan banyak sekali makannya gitu. Yang ketiga, dia waktu sholat subuh dia tidak wudhu. Nah, gitu. Jadi Imam Malik ini akhirnya mengkonfirmasi lah kepada sahabatnya ini, ya, Imam Syafi'i. Wahai sahabatku, ini ada komplain dari anakku. Katanya Anda ini dianggap sebagai orang yang kurang pas, tidak beres gitu. Kenapa, guru? Kata anakku, Anda ini waktu makan banyak sekali gitu, makannya banyak, lahap gitu kan. Yang kedua, Anda tidak sholat tahajud, ya, katanya orang alim kan gitu. Pas sholat subuh juga Anda tidak berwudu. Maka Imam Syafi'i ini menjawab lah, kenapa aku waktu makan itu banyak sekali? Karena ini makanan orang beriman itu adalah obat. Jadi aku makan banyak ini dalam rangka mengobati fisikku dengan makan banyak di makanan orang yang beriman. Yang kedua, kenapa saya semalam tidak sholat tahajud? Karena semalam suntuk aku menulis banyak hal sampai subuh dan tidak tidur. Kenapa saya sholat subuh tidak wudhu? Karena aku dari sholat isya itu nggak batal sampai subuh. Nah, ini pertanyaannya adalah antara sholat tahajud dengan thalabul ilmi, mengkaji ilmu itu menjadi bagian menurut cerita tadi lebih penting thalabul ilmi, mendengar ilmu, ya, mendengar ceramah dibanding dengan sholat sunnah gitu. Nah, kaitan tadi mungkin banyak di antara kita ini karena sudah penceramah kondang segala macam, terkadang tidak mau mendengar itu ceramah orang lain ya, pendapat ilmu dari orang lain ya, ibarat teko itu hanya ingin mengeluarkan air saja, tidak pernah diisi ya. Nah itu sekarang gimana Buya? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Buya, tahan dulu Buya. Ada satu dari Kang Hendra. Silakan Kang. Kenapa Kang Asep? Oh, itu? aku resen ya? Oh. Yaudah, enggak apa-apa. Bukan. Iya, yaudah. Jadi nanya. Kalau nggak jadi nggak dialihin apa-apa. sama yang lain nih. Kalian berarti. Ya, ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat fotonya Kang Ashad kok gemoy-gemoy gitu kan. Jadi saya terpesona tadi kan. Pak Waketum Asad. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Ambo Hendra dari Sangka Buya Pita Gadai Wonogiri Buya. Iya. Ambo saya tertarik dengan apa yang disampaikan Buya tadi waktu bicara terkait dengan ilmu gitu ya. Pengalaman bulan Ramadan kemarin itu kami kan khatam Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an tadarus gitu.
Ya. Kebetulan kami yang dipercaya untuk ketua takmir masjid itu, setelah ternyata saking semangatnya jamaah, 20 hari selesai khatam. Kemudian untuk ukuran Wonogiri itu sudah sangat luar biasa itu Bu ya. Ya, betul. Nah, kemudian dilanjutkan dengan tadarus, tetapi satu ain baca artinya, satu ain baca artinya gitu. Kalau yang sebelumnya baca aja. Pada satu titik itu berbicara surat An-Nisa kalau nggak salah ya, tentang pembagian harta itu. Ya. Laki-laki dapat bagian, perempuan dapat bagian. Ada yang komentar gini, loh memang yang kita ini dapat bagian juga ya menurut Al-Quran Pak Hendra? Loh kemarin bacanya apa nggak ngerti? Enggak katanya kan. Oh gitu. Nah itu menjadi pelajaran bahwa ternyata memang kebanyakan bukan kebanyakan ya, realitas sosiologis itu adalah masyarakat kita itu mengejar pahala itu dengan menjadikan Al-Quran itu seolah-olah mantra itu ya. Iya. Dia membaca ayat tentang pembagian harta waris, kemudian berpikir, saya sudah baca Al-Quran, dapat pahala satu huruf sekian. Sementara begitu tentang mewariskan harta, dia lupa ada ayatnya yang dia baca tiap hari itu. Dan ini memang menurut kami salah satu tantangan luar biasa bagi kita KBPI untuk untuk setidaknya gitu mengkampanyekan gitu. Bagaimana kalau orang baca Al-Quran itu enggak usahlah sampai tafsirnya, tapi baca artinya gitu. Nah ini mohon pencerahan dari Buya nih Buya. Ya, demikian Buya. Terima ya, kasih Kang Asep. dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Buya? Ya, dua saja dulu ya, Bayan. Dua dulu, ya. Siap. Ini Silakan, karena Buya. sinyalnya kurang baik, kami izin videonya dimatiin ya Bu ya, kalau nggak terlempar keluar biasanya. Ya, oke. Video Silakan. saya. Ya, silakan Buya, lanjut. Oh gitu. Yang bukan masukkan saya ya. Nggak apa-apa. Kalau video Buya nggak apa-apa. Tadi begini, videonya Pak Hendra. Yang pertama, artinya tentu dalam beribadah ini sebetulnya tidak mesti bisa dibandingkan mana yang lebih antara menuntut ilmu dengan tahajud ya. Tapi kalau kita lihat dari ibadah-ibadah, kalau itu namanya kan, kalau tahajud kan ibadah fardhiyah ya, ibadah untuk diri sendiri. Jadi pahalanya untuk kita, kebaikannya untuk kita ya. Tapi kalau menuntut ilmu dan pengertian ya, seperti Imam Syafi'i tadi menulis, ya kemudian dia karena menulis dia tidak bisa sholat tahajud. Nah tentu kalau kita menulis, kita bisa rasakan sekarang betapa luar biasanya ijtihadnya Imam Syafi'i, buku-bukunya misalnya itulah menjadi sesuatu yang sangat bernilai dan bermanfaat dalam kehidupan umat Islam. Belakang hari ini kan luar biasa ini. Jadi ilmu itu adalah untuk kita dan untuk orang lain. Sementara ya mungkin itu ibadah-ibadah yang bersifat fardhiyah, tapi ilmu itu ibadah yang juga dinilai selain dari pribadi, tapi juga bernilai sosial. Jadi kesalahan sosial itu ya menjadi sesuatu penting. Jadi tidak hanya kesalahan individual, tapi juga kesalahan sosial. Tapi demikian, kalau misalnya kita bisa tahajud, kemudian bisa menuntut ilmu, ya barangkali itu sangat lebih baik dan merangka menimpa iman kita, ya kesalehan kita, kecerdasan spiritual kita, tentu kita lebih banyak beribadah kepada Allah Ta'ala. Tapi kemudian dalam rangka menyempurnakan ibadah dan kemudian juga memberikan kebaikan manfaat secara lebih banyak kepada orang lain, tentu adalah menuntut ilmu dan juga menulis seperti tadi. Karena Rasulullah SAW tanya juga, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik itu manusia yang bermanfaat untuk diri sendiri. Jadi tidak ada Rasulullah mengatakan misalnya yang terbaik itu yang sholat tahajud tiap malam, tidak begitu. Tapi yang terbaik itu malah yang lebih banyak manfaatnya terhadap manusia lain. Yang dan pengertian juga tentu tidak mengatakan menafikan atau mengeliminir ibadah-ibadah lain seperti fardhiyah. Ada orang ilmunya besar segala macam tapi amalnya kurang misalnya, itu kan juga enggak. Jadi artinya ini penting dua-duanya. Tapi ketika memang Syafi'i menyatakan saya enggak bisa sholat tahajud karena saya menulis, nah itu. Dan kemudian tentu kita juga secara fikih juga jangan kita kemudian misalnya menjadikan sesuatu yang sunat itu menjadi wajib. Nah itu juga nggak boleh. Jangan kita mewajibkan sesuatu yang sebenarnya hukumnya sunat. Seperti misalnya orang mewajibkan puasa tiap hari, itu nggak boleh.
Apalagi bisa. Jadi artinya yang wajib tetap pada posisi wajibnya, kemudian yang sunat, yang nawafil tetap pada posisinya juga yang nawafil itu. Itu komentar saya, Pak. Jadi barangkali mungkin tentang makan, tapi saya terus terang saja data ini bagi saya belum bertemu gitu. Jadi validitas seperti apa saya belum juga tahu, tapi paling tidak kalau itu benar terjadi, maka saya melihat Syafi'i dalam posisi yang seperti itu. Itu Pak. Dan yang kedua, pertama dari Pak Hendra tadi menarik juga ini. Memang kadang-kadang kita lihat di masyarakat itu ada sesuatu yang barangkali perlu kita sempurnakan ya, bukan salah ya. Saya sering coba melakukan ya survei kecil-kecil lah terhadap ibu-ibu yang baca Quran. Saya tanya, ibu-ibu ini rajin baca Quran sampai kata, wah ini dapat pahala bulan Ramadan ini kan pahalanya banyak Ustaz gitu. Jadi artinya apa? Ini barangkali perlu kita sedikit perbaiki bahwa kita baca Quran bukan untuk mencari pahala. Pahala itu sudah pasti. Orang baca Quran itu sudah pasti dapat pahala karena Rasul mengatakan satu huruf saja kita baca kita mendapat 10 kebaikan. Tetapi kita baca Quran bukan untuk mencari pahala. Baca Quran itu adalah mendapatkan petunjuk, mendapatkan hidayah. Karena tidak ada Al-Quran itu mengatakan bahwa Al-Quran itu untuk cari pahala, enggak ada. Cuma ini petunjuk. Hudan lil muttaqin, hudan wa busyra, hudan wa syifa, hudan. Dan Al-Quran itu hudan linnas wa bayyinatin hudan wal furqan. Dan untuk bisa mendapat petunjuk dari Al-Quran, kita harus baca Quran. Tidak mungkin kita ujuk-ujuk mendapat petunjuk dari Al-Quran, kita tidak bisa baca, kita tidak fahami. Nah, oleh karena itu barangkali ya mentadaburi Al-Quran itu sangat penting. Al-Quran tidak ada, Allah tidak ada Al-Quran mengatakan afala tafsirun Al-Quran. Kenapa kamu tidak mentafsirkan Al-Quran? Tidak begitu. Allah mengatakan 2 kali afala tadabbarun Al-Quran. Kenapa mereka tidak memikirkan Al-Quran, tidak merenungkan Al-Quran, tidak mencoba mencari sesuatu yang hikmah dalam Al-Quran. Maka oleh karena itu menurut saya barangkali mungkin mungkin kita bisa memahami bahwa membaca Al-Quran itu perlu ya mungkin ya sedikit tapi bisa kita pahami ya. Sedikit bisa kita pahami sehingga menjadi ilmu. Jadi tidak hanya sekedar kita baca kemudian kita dapat pahala dan pengertian tadi, tapi kita baca betul-betul menjadi bagian daripada petunjuk. Karena Al-Quran itu harus kita lihat dari 2 hal. Pertama, Al-Quran sebagai way of life. Al-Quran itu sebagai arah kehidupan kita, tujuan kita yang menentukan visi kita seperti apa. Dan Al-Quran itu juga merupakan direction for use, petunjuk pakai bagaimana kita menjalani kehidupan. Karena Allah SWT dalam pertama di Al-Baqarah itu mengatakan ya wa qulna bitu minha jami'a fa imma ya'tiyakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ketika kami perintahkan turunlah kalian semua ke bumi, maka ketika itu Allah memberikan wanti-wanti, Allah memberikan semacam peringatan ya fa imma ya'tiyakum minni huda, segera datang dari petunjuk, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Dan barang siapa yang mau ngikutin petunjukku, maka dia tidak pernah akan merasa gentar menghadapi masa depannya dan tidak pernah menyesali masa lalunya. Artinya apa? Bahwa Al-Quran itu harus kita jadikan sebagai petunjuk, sebagai tuntunan kehidupan. Dia tidak hanya merupakan bacaan-bacaan yang kemudian ya katakanlah bahasa ekstrimnya itu tidak hanya sekedar mantra-mantra yang kita baca kemudian kita merasa tenang dengan baca Quran. Tidak. Nah, kalau kita baca Quran mendapatkan tenang hati, karena memang baca Quran itu zikir. Berzikir termasuk zikir. Karena Rasulullah Allah mengatakan, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Tapi bahwa dengan baca Quran tidak hanya sekedar, artinya udah pasti orang yang suka baca Quran dan ingin mencari ketenangan, dia akan baca Quran, dia akan petunjuk, dapat petunjuk Allah Ta'ala, maka sudah pasti. Oleh karena itu sekarang ini perlu kita luruskan. Kita baca Quran, kita bertadarus, apalagi bulan Ramadan. Tadarus itu dari kata-kata tadarus, tadarusan. Itu babnya mufa'alah, saling belajar. Bukan baca Quran ganti-ganti. Kalau baca Quran ganti-ganti itu namanya bukan tadarus. Tadarus itu namanya saling belajar. Ada yang itu namanya kita tadabbur. Kita baca satu ayat, kita fahami kognitif seperti apa, kemudian kita cari afektifnya, kira-kira pesan-pesan apa yang disampaikan. Pesan hidayah apa yang bisa kita tangkap dari ayat itu. Karena bagaimanapun sekalian saya ingin mengatakan Al-Quran, Allah SWT dalam surah Al-Qalam itu 4 kali Allah mengatakan walaqad sanal Qur'ana lidzikri
fal mimadzakir. Kenapa kali apa? Allah mengatakan ya kami sudah mudahkan Al-Qur'an ya untuk dipelajari, untuk difahami. Kenapa kalian tidak belajar? Jadi artinya apa? Quran itu mudah. Jangan kemudian kita malah ada yang nakut-nakutin. Oh jangan baca Quran sembarangan, nanti berdosa. Itu artinya kita menakut-nakuti agar kita jauh dari Al-Quran. Ya baca Al-Quran salah pun ya, bukan berarti berusaha bersalah, tapi kita berulang-ulang membaca Quran tapi belum betul, ya nggak apa-apa. Kenapa? Karena ini jihad kita, mujahadah kita, dan itu pahalanya semakin banyak. Ya barangkali begitu. Jadi artinya kemudian jangan sampai ada yang nakut-nakutin Al-Quran itu jangan gampang-gampang, jangan mudah-mudah. Ini salah barisnya, salah hurufnya nanti berdosa. Itu orang itu sebenarnya itu isu-isu apa itu kolonial Belanda dulu itu sehingga orang takut baca Quran. Orang menjauhkan diri Al-Quran karena takut. Akhirnya Quran itu diletakkan di tempat yang apa, yang tinggi biar jangan apa-apa sehingga tidak pelajari gitu. Ya, jadi saya sepakat dengan Pak Hendra tadi, artinya kita ya membaca Al-Quran tidak sekedar mantra, tapi ada upaya kita sungguh-sungguh untuk memahami Al-Quran, untuk mendapatkan pesan-pesan hidayah dari Al-Quran. Kemudian psikomotoriknya apa? Agar kita berusaha untuk melaksanakan beramal menurut Al-Quran. Jadi ada kognitifnya, ada afektifnya, dan ada psikomotoriknya. Saya rasa begitu Mas kalian. Baik, terima kasih Buya. Tadi Bang Saleh tadi sepertinya ada pertanyaan, silakan. Boleh. Terima kasih Buya. Saya ada 3 mungkin pertanyaan. Ya. Pertama, saya baca sinopsis yang diposting oleh Adinda Maulana itu. Yang pertama itu Buya menjelaskan bahwa ada 5 tingkatan dalam rangka katakanlah memperkuat iman. Nah, dari 5 ini, misalnya yang pertama itu sangat menarik. Peningkatan kualitas iman itu dan amal saleh. Buya menjelaskan pentingnya nomor 1 itu adalah zikir, mengingat Allah. Nah, saya kira kita butuh pencerahan seperti apa amalan-amalan untuk zikir itu yang katakanlah sesuai dengan konteks kekinian. Yang kedua masih berkaitan dengan zikir. Saya kira zikir itu pada level-level sufi, pada level orang-orang yang betul-betul merasa sebagian besar waktunya digunakan untuk berkomunikasi dengan Allah itu sudah berbeda dengan katakanlah amalan orang-orang yang umum. Nah, saya kira itu butuh pencerahan. Yang kedua, Buya, bahwa amalan kebaikan berikutnya itu di situ saya lihat dikutip satu malah di pembukaannya itu setelah An-Nahl 97 itu Buya itu kan menjelaskan dari Abu Hurairah satu hadis yang saya kira sangat familiar. Itu hadis itu menjelaskan bahwa tingkatan-tingkatan iman itu ada 70 atau 60 cabang, dan yang paling rendah itu adalah membersihkan duri yang menghalangi orang. Nah, saya justru mau mencoba membawa pesan yang apa artinya membawa bahwa sekarang ini orang ini ketika kita mau ke Menteng Raya 58, dari katakanlah kita baru turun dari bandara, ataukah kita orang yang belum pernah ke Menteng, atau kita mau ke kantor pusat Muhammadiyah, itu ketika kita menggunakan namanya GPS atau ke Google Maps itu sangat mudah. Artinya bukan saja kita dibersihkan jalan, malah kita dituntun jalan menuju Menteng 58 atau 56. Pertanyaan saya Buya, bahwa seperti apa Buya melihat orang yang menciptakan seperti ini? Ya. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih. Jadi pertanyaan pertama adalah konsep zikir seperti apa sih gitu?
secara substansi zikir apa? Zikir itu kan sebetulnya kalau kita pahami kan banyak ayat zikir dalam Al-Quran. Zikir tidak mesti kita pandang hanya sebagai sebuah konsep ibadah mahdhah dalam bentuk ucapan-ucapan ya. Tapi zikir adalah semacam kondisi di mana kita terkoneksi dengan terus-menerus pada Allah SWT. Jadi kalau kita baca misalnya seperti ulul albab misalnya, itu ada alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Nah, di situ Allah mengatakan ya orang-orang yang ulul albab, yang punya apa itu kecerdasan ya, intelektual itu adalah orang yang mereka tuh berzikir kepada Allah Taala qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Jadi pada semua posisinya, ya dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring gitu. Nah ini satu hal yang barangkali perlu kita pahami bahwa zikir bukanlah dalam pengertian hanya sekedar ya mungkin dalam bahasa apa qomal kamil kita ucapan zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar dan zikir-zikir yang lain yang masyru'ah, yang ma'thurah, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, itu zikir-zikir tertentu yang termasuk ibadah mahdhah. Tapi ketika kita zikir dalam pengertian yang lebih komprehensif, yang lebih totalitas adalah ketika kita terkoneksi dengan Allah SWT. Sehingga ada seorang ulama mesti mengatakan seorang itu hanya akan berbuat sesuatu yang tidak baik, yang melakukan yang haram. Tidaklah berzina orang yang berzina, tidaklah mencuri yang mencuri, tidaklah korupsi orang yang korupsi, kecuali ketika dia lupa kepada Allah SWT. Ketika dia tidak zikir kepada Allah SWT. Jadi orang yang zikir kepada Allah SWT itu orang yang selalu terkoneksi dengan Allah SWT, yang selalu terhubung dengan Allah SWT. Ini adalah hablum minallahnya. Jadi kalau kita punya zikir, tapi dengan ucapan kita, tapi pikiran kita, hati kita. Jadi kalau kita lihat di sini, tentu barangkali zikir harus kita maknai sebuah integritas, sebuah integrated, keterpaduan antara apa yang kita ucapkan di mulut kita dengan apa yang kita yakini di hati kita dan apa yang kita amalkan dalam perbuatan kita. Karena itu dia tidak sekedar hanya ucapan-ucapan, tapi juga keyakinan. Tapi tidak hanya juga ucapan-keyakinan, tapi itu yang kita wujudkan dalam kehidupan kita. Saya rasa itu Pak, secara utuh. Itu yang menyangkut dengan bagaimana makna zikir. Kemudian juga kalau tadi misalnya orang telah melakukan satu amal soleh yang luar biasa, katakanlah pesawat, katakanlah mungkin kalau kita tanya sekarang orang bisa naik haji ribuan atau jutaan orang itu misalnya karena teknologi pesawat. Nah gimana itu? Nah tentu jawabannya ayat yang pertama itu Pak yang saya tuliskan itu. Ya dalam surah An-Nahl, man 'amila shalihan min dzakarin aw untha fahuwa mu'min. Jadi orang yang beramal soleh seperti bikin pesawat, bikin Google Map, macam-macam penemuan-penemuan lain itu semua untuk kebaikan manusia. Tapi ada ketentuan wahwa mukmin dan dia itu orang beriman gitu. Dan dia itu orang beriman. Nah kalau dia tidak beriman gimana? Kalau dia misalnya dia paganis, dia orang yang membersihkan Allah SWT, maka tentu dia tidak akan mendapatkan ya nilai dari secara di dunia mereka dapat keuntungan, dia mendapat pujian, penghormatan. Ya kita aja lah, kita berterima kasih nih kepada orang-orang yang menemukan HP ini, orang yang saya mencoba ya hanya satu aplikasi saya misalnya ChatGPT misalnya di artificial intelligence ya sampai saya tanyakan banyak hal. Urusan apa saja bisa ditanyakan, asal jangan urusan masa depan gitu. Nah itu artinya apa? Maksud saya sangat baik dan banyak manfaatnya. Tapi ketika dia tidak beriman kepada Allah, tentu dia akan mendapat mungkin kebahagiaan di dunia dan dia mendapatkan hasil di dunia yang lebih maksimal. Tapi tentu dia tidak akan mendapatkan balasan nanti kepada Allah mengatakan walanu yanahu hayatan thayyibah, di dunia ini akan mendapatkan bahagia. Kemudian walanaziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu, dan Allah akan balasi mereka. Jadi saya rasa pertanyaan yang kedua itu dijawab dengan ayat surah An-Nahl ayat 97 itu. Apapun besarnya iman amal soleh kita, tapi ketika itu tidak kita lakukan dengan iman, dengan dasar ikhlas kepada Allah Taala, ya dia akan menjadi baik dan bermanfaat untuk dia di dunia, tapi dia tidak akan memberikan jaminan kebaikan untuk di akhirat nanti. Begitu Pak? Iya. Ya. Baik. Masih ada pertanyaan? Di sini di chat saya baca ada di atas ini Oppo A1K. Nah ini namanya nanti direvisi ya Pak, supaya bersilaturahmi. Ini masih nomor identitas handphonenya. Iya. Afwan,
langkah praktis untuk menggapai ikhlas bagaimana, Buya? Oh itu. Ya, langkah praktis itu tadi yang kita jelaskan tadi, itu menjaga tauhid kita, ya. Ya, kita betul-betul menempatkan, artinya keyakinan kita tentang la ilaha illallah, la ma'budu illallah, la makhafal illallah, la mahabbata illallah. Tidak ada yang kita cintai, tidak ada yang kita takuti, tidak ada yang kita ibadati, tidak ada yang kita patuhi setelah mutlak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tentu langkahnya apa? Langkahnya tentu kita sebagai muslim tentu kita menyadari bahwa Allah sebagai Rabb, sebagai Tuhan, dia kita yakini sebagai paling tidak ada tiga peran Allah SWT. Pertama, Allah sebagai Khalik, Allah sebagai Malik, Allah sebagai Mudabbir. Allah yang menciptakan kita, kemudian Allah yang menciptakan, karena semuanya itu Allah menciptakan, maka kita ini menjadi milik Allah. Kita ini milik Allah. Kita ini adalah di bawah kuasaan Allah SWT. Jadi Allah yang memiliki lahu ma fis samawati wal ardi, lillahi ma fis samawati wal ardi. Semua itu di langit dan bumi itu Allah yang punya, termasuk kita. Jadi Allah itu Khalik yang menciptakan, Allah itu Malik, Allah yang memiliki. Ya konsekuensi logisnya begitu. Kalau kita percaya Allah yang menciptakan, berarti kita harus yakin bahwa Allah yang memilikinya. Karena Allah yang memiliki, maka tentu Allah yang berhak mengatur, mudabbir. Allah yang berhak mengatur. Nah, dan kita yakin aturan itu nanti kan Allah minta pertanggungjawab dalam surah Sajdah itu, yudabbiru amra min samil ardi summa ya'ruju ilayhi fi yaumin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'udun. Ya, Allah yang mengatur urusan itu dari langit ke bumi, dan Allah nanti akan minta pertanggungjawaban dari aturan-aturan yang Allah berikan itu, apa bisa dilaksanakan tidak, yaitu pada satu hari, di mana hari itu satu hari pada hari itu adalah 1000 tahun yang apa kamu bilang sekarang. Jadi langkah praktisnya adalah ya memperkuat keyakinan kita, meyakini kita adalah makhluk, Allah yang menciptakan kita, dan Allah yang memiliki kita, dan Allah yang mengatur kita. Oleh karena itu tentu harus tunduk kepada Allah SWT, kita harus ikhlas kepada Allah SWT, dan semua yang kita lakukan adalah kita persembahkan untuk Allah SWT. Semua yang kita lakukan tidak lain kecuali hanya untuk mematuhi dan betul-betul melaksanakan ya syariat Allah Taala, agar kita ini betul-betul menjadi hamba yang diridhoi dan kita tidak punya masalah dengan Allah. Nah, jadi ini Pak, jadi saya terakhir ini saya sampaikan ada 3 dimensi yang harus kita pelihara di dunia ini. Pertama, dimensi ilahiyah, dimensi insaniyah, dan dimensi alamiah. Insaniyah artinya, ilahiyah artinya kita menjaga hubungan kita dengan Allah Taala, jangan sampai kita nanti ketika kembali kepada Allah kita bermasalah dengan Allah SWT. Ketika kita tidak loyal kepada Allah, ketika kita tidak ikhlas kepada Allah SWT, ketika kita langgar aturan Allah SWT, maka berarti kita punya masalah dengan Allah. Kemudian yang kedua, insaniyah, artinya dimensi kemanusiaan. Dimensi kemanusiaan, Allah mengatakan ahsin kama ahsanu ilaik. Jangan kemudian kita melakukan sesuatu yang dapat merugikan manusia lain. Tidak ada satu perbuatan apapun yang kita ini akan tidak bertanggungjawabkan. 1 sen saja orang dirugikan, kita akan bertanggung jawab nanti di akhirat. Apalagi kalau 1 juta, apalagi kalau 1 triliun, apalagi ratusan triliun. Kita manfaatkan, kita ambil harta dari manusia lain dengan tidak ridha, dengan cara yang enggak benar, maka pasti kita akan bermasalah dengan manusia. Dan yang ketiga, dimensi alamiah, dimensi lingkungan. Kita harus berbuat baik kepada lingkungan. Kata Allah, wala tabghil fasad fil ardh. Jangan kamu bikin kerusakan di bumi, karena bumi ini tempat tinggal kita, tempat hidup kita. Dan jangan bumi kita rusak, kemudian kita kuras, kita eksploitasi ya untuk kepentingan kita generasi ini, kemudian generasi berikutnya akan menderita karena keserakan kita hari ini, maka ini menjadi dosa sejarah dan kita akan dicaci, akan disesali oleh anak cucu kita belakang hari. Saya rasa itu saja sekalian, mudah-mudahan ini akan menjadi pencerahan untuk saya sendiri dan untuk semua. Dan ini saya mohon maaf, saya baru bergabung, insya Allah mudah-mudahan nanti ketika ada pengajian-pengajian berikutnya, ini sudah 130, ini baru 1 kali ini. Karena saya belum karena mungkin saya orang daerah nggak begitu dihitung di KB itu kan. Karena KB itu biasanya kan orang-orang di pusat gitu, orang pengurus besar gitu. Kalau tidak salah Buya pernah ngisi juga Buya. Pernah ngisi. Saya. Nah, ini yang kedua ini Buya. Iya, mungkin saya lupa kali. Ada pernah di awal-awal. Jadi kalau nanti barangkali, tapi saya di grup ini saya kirim ke grup-grup KB di Sumatera Barat dan juga di Payakumbuh. Insya Allah
saya dengan teman-teman dari keluarga besar PI di mana-mana saya. Dan alhamdulillah sekarang saya juga sama-sama di MPM, Majelis Pemuda Masyarakat, dengan ketua kita dengan Pak Nasrullah ya. Ya, mudah-mudahan ini menjadi amal kita, ya menjadi silaturahim kita jaga terus agar ini komitmen kita. Dan saya sampai sekarang ini yang masih saya rasakan itu ketika di akhir-akhir basic training saya jadi struktur selalu membaiat kader-kader saya dengan baiat yang luar biasa, akan memperjuangkan Islam sampai titik terakhir. Ini adalah baiat kita ketika kita dulu si training. Jangan sampai kemudian ini kita lupakan, kemudian malah yang kita perjuangkan yang selain Islam, bukan Islam kita perjuangkan. Kita berjanji itu baiat itu dicatat oleh Allah SWT, dicatat oleh para malaikat, dan ini akan bertanggungjawabkan sebagai kader PI. Apa kita benar-benar sudah memperjuangkan Islam atau malah kita memperjuangkan pribadi kita, memperjuangkan orang lain dan sebagainya yang tidak mengarah kepada memperjuangkan Islam secara sungguh-sungguhnya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Maaf kalau ada perkataan yang kurang benar, ada sesuatu yang tidak begitu pas. Saya rasa ini kelemahan saya. Dan kalau ada yang benar itu dari Allah SWT. Kalau ada yang salah itu berarti dari saya sendiri. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas pencerahan yang luar biasa, kita doakan semoga beliau tetap sehat dan bisa hadir kembali di forum pengajian online kita di kesempatan lain. Dan juga kepada Kanda Yunda, kita doakan semoga tetap sehat, bisa tetap tune in di pengajian ya Jumat pagi. Waktu Indonesia bagian Barat. Mungkin kalau di Amerika jam berapa ini, Bang Saleh? Sekarang malam Jumat itu sama jam Makassar jam 20.07, tapi malam Jumat di sini. Oh, malam Jumat. Oke, siap. Sebagai informasi, insya Allah pengurus pusat KBPI akan melaksanakan muktamar ke-7 bulan Juli di Medan, tanggal 19 sampai tanggal 21 ya. Ini Ketua Umum KBP Medan ini juga hadir di sini, Bang Irwan. Ya, kemudian yang kedua di chat Pak Didi sebagai Ketua Kalsel KBP Kalsel Selatan Banjarmasin akan melaksanakan pelantikan di hari Ahad. Kita doakan mudah-mudahan lancar semuanya. Kita doakan acara muktamar juga lancar, acara pelantikan musfil juga lancar, tanggal 12. Jadi insya Allah Pak Didi, Pak Asnad yang hadir ya. Siap. Terima kasih banyak. Siap. Ya, kalau Pak SKJ doa dari jauh katanya. Doakan aja dari Tanjung Priok, semoga lancar. Nah. Nanti itu Pak Asad ajak makan lontong orari. Wah, apa ya? Ya. Udah enggak lah. Sama itu sama kupat kandangan. Kupat kandangan wajib itu ya. Masya Allah. Okay. Sudah kita planning Pak Ahmad, Pak Sekjen untuk mengajak Pak Asad ke sana. Iya. Saya pengen cuma ini harus ada acara aja ya, biar Pak Asad nanti mewakili. Baik, Kanda Yunda, sahabat-sahabat, alhamdulillah pengajian Jumat pagi ini berjalan. Buya Risman memberikan semangat luar biasa. Terima kasih Buya. Kita akhiri pengajian dengan membaca doa ya. Akhir majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya. Bang Soleh. Selamat bermuktamar ya KBPI. Siap Buya. Ada di Amerika. Makasih Buya. Siap, makasih Buya. Jadi suara saya sampai ke Amerika nih ya. Ya, Buya. Di sini banyak orang Padang di sini sukses Buya. Oh, orang Padang banyak sukses ya. Tapi tidak ada yang mau undang saya ke sana. Oh, nanti kita butuh imam. Kita butuh imam di sini Buya. Nanti KBPI. Nanti Bapak boleh kontak saya ya. Biar insya Allah Buya. Nanti KBPI yang kirim Buya. Itu Buya. Ya. Pak Said Amin tuh baru pulang dari Holland itu. Oh, Masya Allah, alhamdulillah. Iya, ini udah lupa ya sama kita kalau di Jakarta. Oh, bukan lupa. Enggak, Mas Susu barangkali, Pak. Iya, ya. Said. Mudah-mudahan
Ya kapan kita ketemu nanti ya saya dikasih tahu insya Allah saya ingin bergabung lah dengan KBKB ini. Siap. Nah, jadi Ya, kebahagiaan yang luar biasa tuh kalau udah tua ini kita bertemu dengan teman-teman kita masih muda ya. Nah, Masih di MUI DKI Bu merasa ya. muda kembali. Karena begini Pak, di kita juga sebetulnya supaya kita ini jangan terlalu jangan cepat tua kita juga harus berteman juga dengan anak muda kan. iya betul Bu ya. Kalau orang tua bertemu dengan orang tua, dia ceritanya penyakit melulu Pak. Tapi kalau bertemu dengan anak muda kan ceritanya perjuangan. Oke. Bu ya, Tapi masih di kalau MUI sama DKI Bu ya. masih sama jadi Payakumbuh ya. Iya. Oke. Kan PI itu kan selalu pelajar, selalu muda kayak kita kan selalu pelajar kita. Pelajar kita ya, betul. Student ya. Oke Pak, Ya. terima kasih. Baik. Terima kasih Bu ya, terima kasih. Sahabat kita akan semakin langgeng dan abadi ya. Oke, terima kasih Bu ya. Oke, Alhamdulillah, Bang. Alhamdulillah. kita keluar ya. Masih ingat saya kah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ingat ya. Ayo. Oke. Terima kasih semuanya. Yo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Ya, betul.